Pada kesempatan ini kita mendengarkan dua bacaan. Yang pertama dari surat Rasul Paulus, yang kedua kepada jemaat di Korintus. Rasul Paulus mengatakan, jika rumah tempat kediaman kita di bumi ini dibongkar. Rumah kediaman itu artinya tubuh kita. Dibongkar artinya kita berada dalam keadaan yang mati karena dipanggil Tuhan. Allah telah menyediakan suatu tempat kediaman di surga bagi kita. Jadi ketika kita dipanggil Tuhan, maka tubuh kita sudah tidak dapat berfungsi lagi, atau dalam bahasa Rasul Paulus dikatakan kediaman kita di dunia ini dibongkar karena kita mati, tapi Allah telah menyediakan tubuh baru di surga. Ketika kita berkata tubuh atau tubuh, artinya kita memiliki rasa bahagia, memiliki rasa yang menyenangkan, kondisi yang menyenangkan secara kekal, maka hal itulah yang menjadi tujuan hidup kita, yaitu hidup abadi di surga. Namun juga tidak serta-merta setiap orang yang percaya pada Tuhan itu kemudian secara otomatis, tetapi semuanya harus diperjuangkan, sekalipun telah disediakan tubuh kekal, tubuh baru di surga secara cuma-cuma, tetapi juga harus melalui perjuangan hidup. Artinya kita harus seturut dengan kehendak Tuhan di dalam sikap kita sehari-hari. Itu perjuangan kita untuk menuju kediaman baru di surga. Selain itu juga dikatakan sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan. Ada pengadilan Kristus, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya sesuai dengan apa yang dilakukan dalam hidup, baik maupun jahat. Pesan dari Rasul Paulus. Kemudian dalam bacaan Injil Lukas tadi diceritakan bahwa Tuhan Yesus disalibkan bersama dengan dua orang penjahat. Kalau kedua orang ini memang benar-benar orang yang jahat, ya. Kemudian satu di antaranya, ini menggambarkan respon manusia terhadap Tuhan Yesus. Yang pertama adalah menolak, bahkan mengejek, tetapi yang kedua adalah menerima dan mengimani. Ketika salah satu mengimani, atau artinya salah satu penjahat itu mengakui dengan kerendahan hati bahwa kita ini orang yang patut dihukum, disalib, namun ketika dalam kondisi yang sudah tidak berdaya, tidak bisa apa-apa, di kayu salib, lalu orang ini bertobat, artinya dengan kerendahan hati. Rendah hati artinya tidak meminta supaya Tuhan Yesus itu mengajak mereka ke surga, atau agar orang ini bisa bersama-sama di surga, tetapi rendah hatinya seorang yang disalibkan bersama Yesus, ya, mana dia dalam kondisi yang dosa, yang jahat, tetapi dia mengatakan, ingatlah aku jikalau engkau berada di dalam kerajaan surga. Hanya itu yang ia minta dengan rendah hati. Tetapi apa yang menjadi jawaban Tuhan Yesus, sekalipun secara manusia mereka ini orang yang jahat, yang patut menerima hukumannya, disalib, tetapi Tuhan mengatakan, sesungguhnya aku berkata kepadamu, hari ini juga engkau akan bersama aku di dalam Firdaus. Artinya, sekalipun orang dalam kondisi sakaratul maut, tetapi orang itu melakukan pertobatan, maka tidak tertutup bagi Tuhan Yesus untuk memberi pengampunan. Bahkan sekalipun Tuhan sendiri dalam kondisi yang sangat menderita di kayu salib, beliau masih menganugerahkan kehidupan kekal bagi orang yang berdosa dan mau bertobat. Itu artinya pertobatan itu tidak ada kata terlambat, sekalipun
kita adalah orang yang penuh dosa. Tetapi apabila kita melakukan pertobatan, bertobat artinya meninggalkan cara hidup yang lama dan tidak mengulangi kesalahannya, maka Tuhan Yesus dengan terbuka akan memberikan pengampunan bagi kita semua yang berdosa. Oleh karena itu, marilah kita senantiasa mohon kekuatan pada Tuhan agar kita diberi kemampuan untuk menyadari salah dan dosa kita, dan segera kita menuju Tuhan Yesus untuk mohon pengampunan dan bertobat, tidak melaksanakan atau melakukan kehidupan-kehidupan yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, setelah kita renungkan bersama sabda Tuhan tadi, kita semakin memahami apa arti hidup ini. Maka marilah kita memanjatkan permohonan-permohonan kita dengan kerendahan hati. Ya Tuhan, Allah Bapa yang Maha Agung, umat-Mu ini memang tidak tahu terima kasih. Segala sarana hidup di dunia ini telah Engkau sediakan dan Engkau kuasakan kepada kami untuk kepentingan yang lebih mulia, yaitu mengabdi. Namun sebaliknya kami sering tergoda untuk mengabdi dunia. Karena itu, berilah kami kekuatan agar kami lebih memilih Engkau daripada dunia. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Tubuh adalah rumah tinggal di dunia, kata Rasul Paulus. Saudara kami Bapak Yohanes Suharno telah meninggalkan rumahnya yang lama. Ini berikanlah rumah tinggal yang baru di surga. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Rasul Paulus juga mengatakan bahwa hidup kami tidak hanya tergantung yang kelihatan, tetapi karena percaya. Semoga Engkau berkenan meneguhkan iman kami untuk menuju kehidupan yang sejati. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Penjahat yang disalibkan bersama Yesus telah bertobat dengan kerendahan hatinya. Semoga Engkau selalu menerangi hati kami agar hidup kami penuh pertobatan. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Yesus bersabda kepada penjahat yang bertobat, hari ini juga engkau akan bersamaku di dalam Firdaus. Semoga kelak kami dan keluarga dapat disatukan kembali dengan saudara kami, Bapak Yohanes Suharno, bersama Yesus menempati rumah tinggal yang baru, Firdaus yang abadi. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Dipersiapkan bagi yang ingin menyampaikan doa permohonan kepada Tuhan. Allah yang Maha Kuasa dan Kasih, dalam terang iman kami percaya bahwa rancangan-Mu bagi hamba-hamba-Mu adalah satu yang terbaik. Namun karena kelemahan dan keterbatasan kami sering kurang mampu mendalami kedalaman rencana-Mu. Namun kami percaya bahwa apa yang telah terjadi dan malam hari ini kita peringati. Saudara kami Bapak Yohanes Suharno kepanggil kembali menghadap-Mu sebagai hamba yang telah kuanggap cukup dalam tugas pelayanan dan pengabdian kepada-Mu melalui tugas pelayanan dan pengabdian kepada sesama. Kami yakin dan percaya bahwa rancangan-Mu sungguh baik, sehingga kami serahkan saudara kami Bapak Yohanes Suharno ke hadapan. Dan semoga doa yang malam hari ini dan akan kami serahkan juga pada malam-malam yang lain sungguh akan memberikan keselamatan, kedamaian, dan kedamaian jiwa saudara kami Bapak Yohanes Suharno di alam abadi. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Saudara Bapak yang terkasih, kami berdoa bagi saudara kami Bapak Yohanes Suharno yang beberapa waktu mengalami ketidakberdayaan raganya untuk mengikuti kebersamaan dengan kami di dalam memuji dan meluruhkan nama-Mu. Namun karena semangat yang senantiasa berkobar dalam dirinya, yang merindukan akan kehadiran-Mu dalam diri Bapak Yohanes Suharno, dengan merindukan ingin mengikuti Ekaristi walaupun sudah diambang pintu
dalam panggilan yang tepat, namun semuanya itu masih diungkapkan secara lahiriah maupun batinnya yang tepat. Semoga dengan kehausan akan kehadiran ini dan juga tak henti-hentinya menginginkan untuk bersatu dengan Engkau merupakan sarana bagi beliau untuk mendiami rumah-Mu, rumah yang telah disediakan Tuhan di surga mulia. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Akibat dosa adalah maut. Setiap manusia akan menghadapi kematian. Tapi kami bersyukur bahwa kami punya Tuhan yang hanya satu-satunya yang bisa mengalahkan maut itu. Kami bersyukur bahwa Engkau Allah, Engkau Tuhan yang begitu setia buat kami dan terkhusus buat keluarga ini. Setiap langkah sejarah kehidupan yang ada, Engkau bersama-sama dengan keluarga ini. Maka dalam firman-Mu di Yohanes 14, Engkau berfirman, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, aku mengatakan kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di mana aku berada, engkau pun berada. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Engkau sudah tuntun keluarga ini, bahkan terkhusus untuk om kami, Yohanes Suhaimi. Engkau sudah memberikan tempat yang terbaik. Dan bukan hanya itu, Engkau berfirman, di mana aku berada, engkau berada. Apalagi Tuhan yang kami takutkan. Maka firman berkata, jangan gelisah hati. Karena setiap kami sekarang tahu jalan yang harus kami lalui. Terima kasih untuk dukungan, bahkan untuk segala sesuatu yang banyak orang peduli terhadap keluarga ini. Kami tidak bisa mengungkapkan satu persatu, tapi biarlah tangan-Mu sendiri turun atas mereka, dan terkhusus untuk perkumpulan malam ini. Engkau memberkati mereka satu persatu, dan biarlah ketika mereka pulang menerima berkat di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Haleluya. Demikianlah ya Bapa, permohonan umat-Mu yang dipanjatkan dengan rendah hati. Semoga Engkau berkenan menerima dan mengabulkannya. Sebab hanya Engkaulah sumber hidup dan pengharapan kami, yang bersatu dengan Yesus Putra-Mu dan Roh Kudus Allah sepanjang segala masa. Amin. Bapak Ibu dan Saudara, mari kita satukan seluruh doa permohonan kita ke hadapan Allah dengan berdoa. Bapa kami, Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di atas surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Kita lanjutkan dengan doa rosari.